wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zikri. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kepada para kesepuhan, ada Abah Haji Udin, ada Abah Yain, kemudian ada Kang Ustadz Hasan. Semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian kepada seluruh jamaah Maulid, baik bapak dan ibu yang saya hormati, dan semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa kepada Sohibul Bait, yaitu Al-Ustaz Warso. Saya tahunya Warso. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layak dan pantas puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kerajaan langit dan bumi, yang telah menciptakan seluruh makhluk hidup, baik yang terkecil maupun yang terbesar arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya bertasbih mensucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari limpah kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga, para sahabat dan para tabi'innya, hingga kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah Maulid yang saya hormati, lamun ceramah ning kampung dewek ku isin ya. Akeh batur cilik. Anak tenis mandi. Batur sekolah. Buruh main bola. Isin ngobrol ya. Jam 11:30. Terus ing panggung kieu mandi ke taswihan. Kayak perpisahan madrasah Ustaz. Maklum. Jadi saya niatkan silaturahmi, ceramah di kampung dewek jadi berjalan. Mus ngobrol lah. Iki wong SKB kan temis ya. Udah. Ambo kan ana sing pindah sing luar negeri. Dasing kabeh ya. Ari kan ulusnya mah sing jadi. Ulus dengkol kabeh. Ulus kulit tangkil. Kang Ustaz, ceramah apa kita nih? Yes, basing. Tentang Maulid Uruka Bewong Kaliawi. Tentang kelahiran Nabi bro. Mau apa jadi Ustaz? Basing. Kita berita Maulid. Ya wes. Maulid kalau surat Yasin ya. Ini kan majelis surat Yasin ya. Majelis An-Niro surat Yasin Fadilah. Sambil ngobrol ke temis ya. Yes lah. Terus sekolah temis hubungan di setram juga orang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ceritakan sebentar saja tentang kelahiran baginda Nabi. Kemudian nanti membahas tentang surat Yasin. Supaya ngerti kenapa beliau ini mendawamkan surat Yasin. Tentu dalam kaitannya tentang Maulid. Bahwa baginda Nabi itu dilahirkan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal
tepatnya tahun gajah di kota Mekah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu tentara bergajah yang dipimpin Abroha dari negara Ethiopia menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, dan Ka'bah dipindahkan ke Ethiopia supaya orang berangkat haji ke negerinya, tidak ke Mekah lagi. Setelah itu baginda Nabi umur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, dan umur 40 beliau diangkat sebagai Rasul. Dakwah Islam di kota Mekah, menyebarkan tauhid Allah, agama tauhid, agama Allah selama 11 tahun. Kemudian beliau Isra Mi'rajkan, hijrah ke kota Madinah dan wafat di kota Madinah. Lalu ketika wafat di kota Madinah, ini yang saya tekankan tentang wafatnya. Ini jarang sekali orang membahas tentang wafat beliau. Menjelang subuh baginda Nabi di kota Madinah. Ini sebentar lagi baginda Nabi meninggal dunia. Sehingga dia pada saat itu menjelang subuh, beliau badannya menggigil luar biasa. Kepalanya sakit, badannya sakit semua, tulang belulangnya sakit. Dan pada saat itu baginda Nabi ingin sekali mengimami sholat subuh berjamaah. Kemudian memanggil Imam Ali sebagai sahabat dan menantunya untuk menggopong beliau masuk ke dalam Masjid Nabawi. Setelah masuk, baginda Nabi mengimami sholat subuh berjamaah selesai. Dan sholat subuh ini sholat subuh yang terakhir yang beliau laksanakan, karena beliau sudah sakit dan menjelang ajalnya. Kemudian pulang ke rumah, beliau memesan kepada anaknya Fatimah Zahra, "Wahai anakku Fatimah, jika ada tamu nanti katakan bahwa ayahmu sedang sakit." Tak lama kemudian pesan baginda Nabi, ada yang ngetuk-ngetuk pintu. 3 kali ngetuk pintu, mengucapkan salam 3 kali, dijawab oleh Fatimah 3 kali bahwa ayah sedang sakit. Kemudian ketika 3 kali baginda Nabi memanggil Fatimah, "Wahai Fatimah anakku, bukakan pintunya, karena yang datang itu bukan manusia tapi malaikat Ijrail." Bukakan pintunya. Nangislah Fatimah pada saat itu. Kemudian masuk Ijrail, mengucapkan salam kepada baginda Nabi, "Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam ya malakal maut." "Ada apa engkau datang ya malaikat Ijrail? Apakah ingin menjemputku atau ingin menengok?" Kata malaikat Ijrail, "Ya Rasulullah, dua-duanya. Saya ingin menjengukmu karena kau sakit, yang kedua ingin mencabut nyawamu, namun pesan Allah, jika kamu mengizinkan. Jika tidak, saya tidak sanggup mencabut nyawamu." Kalau begitu wahai Ijrail, di mana Jibril sekarang? Di mana saat saya berperang lawan orang kafir, Jibril selalu ada di sampingku, menurunkan wahyu-wahyu. Selalu beliau ada di sampingku ketika aku bersedih, ditimpuk oleh orang-orang Taif, sampai keluar darah. Jibril pun datang di sampingku. Kenapa ini yang begitu menakutkan, yakni dicabut nyawa? Kenapa Jibril tidak ada wahai Ijrail? Kata Ijrail, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Jibril beserta saya ketika ingin turun ke bumi, akan tetapi Jibril mengatakan dia tidak sanggup melihatmu meninggal dunia karena dia mencintaimu." Panggil Jibril, Ijrail, "Jangan kau cabut nyawaku sebelum Jibril datang di samping." "Siap," jawab Ijrail. Anak orang wong Kaliawi, Ijrail teka, "Assalamualaikum." Kemudian ditawar dingin, kok dingin, Arab nyambel dingin kita ada Ijrail. Lah kayak kok kanana jalan pun gengser, ini mancingnya pun gengser apa ini ya? Betul ya.
Begitu Israil datang ke kita, kemudian ditunda dulu. Kok dingin sih? Arti minum dingin lah kakaknya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjemput malaikat Jibril terlebih dahulu, karena ada yang dipertanyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak, akhirnya dijemputlah malaikat Jibril datang ke Madinah. Dijumpai baginda Nabi, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Habiballah. Salam untukmu hai kekasihku, salam untukmu hai Rasulullah. Alaikassalam ya Jibril. Kemana kau Jibril? Kok tidak nongol-nongol? Katanya saya mau meninggal dunia, saya mau dicabut nyawanya. Kenapa kau tidak datang mendampingiku? Kata Jibril, saya tidak sanggup ya Rasulullah melihatmu meninggal dunia, karena saya mencintaimu. 2 kali Jibril mengatakan cinta kepada baginda Nabi. Artinya baginda Nabi adalah orang yang mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata baginda Nabi? Ya Jibril, kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril setelah aku meninggal dunia? Kata Jibril, ya Muhammad Rasulullah, ini urusan Allah, bukan urusan saya. Jika kau mengizinkan, saya akan tanyakan kepada Allah tentang umatmu bagaimana meninggal setelah meninggal dunianya engkau. Silakan Jibril tanya kepada Allah bagaimana umatku, apakah mereka semua baik, apakah mereka masuk surga atau masuk neraka setelah aku meninggal dunia. Berangkat Jibril, tertunda mani, walaupun cuma sebentar. Berangkat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, kekasih Muhammad bin Abdullah bertanya tentang umatnya, bagaimana setelah beliau meninggal dunia. Kata Allah, katakan wahai Jibril kepada Muhammad, kulluhum jannah, semuanya masuk surga. Turunlah Jibril, menyampaikan salam Allah kepada baginda Nabi, kemudian menjawab pertanyaan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bahwa umatmu semuanya masuk surga. Akan tetapi baginda Nabi 3 kali bertanya kepada Jibril, kaifa ummati ya Jibril? Al-jannah ya Rasul. Kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Al-jannah ya Rasul. Kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Al-jannah ya Rasul. Surga. Kira-kira kalau dikias di zaman sekarang, bagaimana orang Baitur Rahim, bagaimana orang pinggir kali itu masuk surga? Orang Jibril mancing surga. Bagaimana orang Kaliawi yang ada di pinggir kali itu masuk surga, masuk surga. Ini jaminan dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya baginda Nabi beribin. Terus jojong ikut krono, si mangan terus, si ngopi terus, jojong baik. Kita mau balik ke gedung. Si geruduk Sarwarso sepi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kisah nyata, bukan dongeng. Ini bukan legenda. Ini kisah nyata, ini tentang agama, tentang kita kepada Allah dan Rasulnya. Setelah 3 kali baginda Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril menjawab masuk surga, kemudian cabutlah nyawanya wahai Israil, nyawaku wahai Israil. Sekarang saya sudah lega, ikhlas, karena umatku semuanya masuk surga. Dia tidak ingat dengan istrinya, dia tidak ingat dengan anaknya, dia tidak ingat dengan cucunya, apalagi ingat dengan hartanya. Dengan anak dan istrinya pun dia tidak ingat, tapi ingat kepada umatnya. Selaku kita ini orang-orang Kaliawi 1500 tahun yang lalu sudah diingat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita beda. Ada orang yang sekarang ingatnya pekaya. Sawah kita sini wetan keperengen dong ya.
gonasi mata gonasi sarkilah ya. Duit sing dipikiri harta. Tapi baginda Nabi, umatku bagaimana ya Jibril? Al-jannah ya Rasul. Mulailah dimatikan saraf-sarafnya oleh malaikat Israil dari jempol ke lutut. Dicabut nyawanya pelan-pelan dari jempol ke lutut. Kemudian apa yang diucapkan oleh baginda Nabi, disitulah saatnya baginda Nabi mengucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saat sampai ke lutut, matilah kakinya dari jempol ke lutut, tidak bisa bergerak. Maka ketika kita menjenguk saudara kita, ada yang sakit, kalau betisnya dingin, pahanya anget, sudah tidak usah dibawa ke rumah sakit, itu nyawa sudah ada di lutut. Maka periksa baik kan, lamun betisnya adem, dalam ini mati. Lamun kita masih anget kayaknya. Singus adem-adem itu siap-siap, jempolnya lurus, sudah meninggal, gak usah dibawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit sudah mati, keluar duit karena nyawa sudah ada di lutut. Kalau betis itu dingin seperti es, kemudian pahanya anget, itu nyawa sudah di lutut. Jadi pencabutan nyawa itu bukan dari jempol ke bawah atau dari atas, ubun-ubun ke atas, tapi dari jempol ke lutut, dari lutut ke pusat. Setelah itu pelan-pelan dimatikan lagi saraf-sarafnya atau nyawanya, ditarik oleh malaikat Jibril dari dengkul ke pusar. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, sholat, sholat. Umatku sholat, sholat, sholat. Saat itulah baginda Nabi mengucapkan sholat dari lutut ke pusar. Nyawa sudah ada di pusat. Ujung-ujungnya maksudnya baginda Nabi diutus itu tujuannya supaya sholat. Aja kayak wong Kaliawi ya, kita kayak wong Kaliawi mulu dan berdebu berokat sewakul sholat maghrib orang. Doraka ibu doraka. Bener. Doraka bener kan ya? Bener. Orang tuku bebek, orang tuku ayam, nangis ibu-ibu orang muludan. Pemali orang muludan, maghrib orang sholat. Aduh, anak orang ibu-ibu kene iki. Allah, Masya Allah. Baik, maulidan itu baik, sunnah hukumnya. Ketika kita menghargai baginda Nabi, menghormati baginda Nabi, kuntu syafi'allahu yaumal qiyamah. Aku menjadi syafaat untuknya di hari kiamat. Aku penolong baginya di hari kiamat bagi orang yang mengagungkan cinta kepada maulid. Tapi yang diwajibkan oleh Allah, sholat 5 waktu ditinggalkan, itu namanya cinta dusta, bohongan. Oke, lamun ngeriung coba gitu. Apalagi haul. Hal orang tua, hal anaknya, dua-dua kayak ngutang nih koperasi. Tuku ayam, gona haul nyelungi ustad ngeriung. Tas asar atau tas isya, kadang tas maghrib, tongkon ngeriung wong-wong. Sholat mau ora dhewe, tiba. Senep. Wong Kaliawi. Kan iki wong Kaliawi. Ini salah kaprah. Ketika tahlil seolah-olah wajib orang tua meninggal dunia, tahlilan mau dikejar-kejar. Ketika dia mau mendoakan, ustadz disuruh-suruh anaknya yang mesti mendoakan kedua orang tua, bukan ustadz. Gak ada kewajiban. Ustadz para kewajiban orang tahlil orang doakan, tapi seolah-olah wajib. Giliran orang tuanya sekarat, ustadz dicelup kongkon ngedoain. Kelemen anaknya orang dulu ngedoain, orang ngaji. Salat orang, ngaji orang. Anaknya ngobrol gardu bening gardu, nongkrong pinggir comberan, ngobrol itu kayak ahli politik baik, menteri segala macam diomong. Sekolah biora, ngomong-ngomong politik,
Golkar segala malam, P3, PKB, sholat ngaji, sholatnya belajar, ngaji belajar. Ketika orang tua sakaratul maut, anaknya yang mendoakan. Waladin soleh yad'ulah. Tidak ada ustadz soleh yad'ulah, nggak ada hadis baginda Nabi. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, itu yang doanya nyampe. Tidak ada di baginda Nabi al ustadu soleh yad'ulah, nggak ada. Anak yang soleh sibuk gelati wong pinter ngaji, kongkon ngaji, kongkon talim dewe, main HP barang kutra. Ya kan ngobrol sama orang yang gini buri, terus kongkon ngaji, sebab ngaji ku apa kopi nana, nasi goreng nana, terserah, yang penting ngaji sampai subuh. Dewe kayak molor, coba dia. Ini karena sardam gitu mau kitab, di sardam kan mau terima atau Ustadz Ta'in. Ustadz Ta'in itu mau ngaji orang, pengennya ini ngarep bae Ustadz Ta'in. Kaliawin anda orang sholat kan kaliawin. Bapak dan saudara, ketika baginda Nabi nyawanya sampai ke tenggorokan, disitulah masyhur hadis baginda Nabi, istighfir malam yughfir. Beristighfarlah sebelum nyawa di tenggorokan. Ayo, obatlah sebelum nyawa di tenggorokan. Karena kalau sudah nyawa di tenggorokan, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ditutup pintu tobat. Mau dia mohon maaf, mau bagaimanapun, telah ditutup oleh Allah. Sebab disitulah yang disebut sakaratul maut. Ada yang ngorok, disitulah nggak bisa diterima tobatnya. Istighfir malam yughfir. Mohon ampunlah sebelum nyawa di tenggorokan. Saat sehatlah kamu mohon ampun kepada Allah. Tapi ketika nyawa di tenggorokan, sudah nggak bisa apa-apa lagi, yang ada ngorok dan ngorok dan akhirnya meninggal dunia. Ketika itu baginda Nabi sedih, menangis karena ingat dengan umatnya, dan meninggallah baginda Nabi. Ketika sakaratul maut itulah saat-saat di ujung, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ngeri kalau kita ingat ini. Ini kaliawi beda maning ya bis. Beda maning tempat kita wong. Ana sakaratul maut digelati godong kelor coba. Enggak begitu ya. Wong lagi ngap-ngapan bapaknya. Gegelati godong kelor, baru disabet digebak-gebuk, bego. Kenapa orang ngaji? Enggak ada takut Allah kepada godong kelor. Jibril nggak takut, Israil nggak takut dengan daun kelor. Aku ini bukan anak Susuke, emangnya Susuke bekali orang bakal mati dah. Susuk aku nih bukan orang mati, enggak mati itu dalam sakaratul maut itu tergantung amal perbuatan. Kalau amalnya baik akan dimudahkan ketika sakaratul maut. Maka ketika berdoa di dalam kita tahlil ataupun hilyuk, itu ada bahasa Allah, hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan aku ketika sakaratul maut. Gegelati godong kelor, dicampur isi sikil, digelpak, lagi larak loh. Sampai Nabi ngomong, ya Allah sakitnya dicabut nyawa ini ya Allah. Limpahkan semua sakitnya manusia yang Islam, terlebih umatku yang beriman ya Allah. Limpahkan kepadaku seluruhnya ya Allah rasa sakit itu. Sehingga sudah dikurangi oleh Allah karena semua dilimpahkan ke badan baginda Nabi Muhammad SAW. Lagi lara aja disambut kelor, gelupok, ya mati bapak. Saking larang. Nah, ini salah paham ini. Gak ada begitu-begitu, itu dukun itu semua ngomong ini. Arane dukun, dibohongi baik. Wih, lima kudune Quran ki mati lagi. Gelatih wit asem, lah kawit asem saja mah. Modal gelatih wit asem. Akhirnya dicambuki godong asem. Salah, yang ada itu bacakan ayat-ayat Allah. Bacakanlah sholawat, kemudian siwaki, baru itu ada keterangannya.
tuku siwak ningali terus ya paling 8.000 bukan anak sakaratul maut siwak wis nana tuku siwak dong di lemari kena apa itu nang laki nenakon bukan kakang sakaratul maut tak siwak kalau dia itu memudahkan mati itu nyawanya cepat hilang maksudnya yang sudah tidak diharapkan lagi sehat ketika sakaratul maut ngajan sehat ya ganti ginus lah bakal mati siwaki giginya itu memudahkan copot nyawa bukan dengan daun kelor karena dia ingin menghadap ke Allah giginya supaya bersih supaya wangi karena dengan siwak mulut kita itu nggak bau oke apa mana tukang ngerokok untuk hirang kan sikati kor siwak untuk bersih bacakan surat Yasin ada gitu bacakan kulhu kalimat thayyibah kan ini didikan dari baginda Nabi kemudian apalagi doakan dia dengan sedekah rame-rame anaknya doain jangan orang lain dulu tapi keluarga dulu anak-anak dulu anaknya orang bisa lah salah orang ngaji kan anak Ustaz Warso ngajarin TPA, ngajarin anak-anak agar supaya bisa mendoakan kedua orang tuanya. Didukung orang ngaji. Aja sekolah bahaya sering didukung. Ya sekolah yang penting sama. Tapi ngaji lebih penting. Karena nggak sekolah juga anak kita bodoh. Kalau nggak sekolah anak kita kurang cerdas. Apakah sekolah itu penting-penting? Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mengharapkan dunia ada ilmunya. Wa man aradal akhirah. Siapa yang mengharapkan akhirat ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau kedua-duanya ada ilmunya. Penting sekolah juga, hitung-hitungan penting. Sebab dalam pondok pesantren ada hitungan zakat. Nanti kalau nggak sekolah bingung. Ada persentase di situ, ada bab waris. Ini cerita dongeng di pesantren. Kawan saya nulis 1% itu ditulis satu asa untuk sepersen. Asalnya dikaliin perengin gue nih. Karena nggak sekolah, istri aja nggak sekolah langsung mondok, bingung ketelimpang. Karena di bab waris ada 1/6, ada 1/8, ada 1/5. Kemudian dalam bab zakat ada 2,5%. Ditulis dulu A2, 0,5%-nya ditulis dengan bahasa Latin. Ketika dikali ya 2 dikali dine. Karena saya pernah sekolah, akhirnya bab zakat, bab waris saya cepat menghitung. Guru ngomong masalah bab zakat, guru ngomong masalah bab waris, 1 menit saya sudah selesai. Kenapa? Karena rumusnya saya sudah tahu. 2,5%, 2,5 adalah lambang persen. Atau kali 100 bagi atau kali 2,5% bagi 100 itu namanya 2,5%. Orang ruwet, tapi orang sekolah bingung ketelimpang. Karena ilmu dunia dan ilmu agama itu menyangkut, ada sangkutan, ada mu'allaqat namanya, ada hubungan di dalamnya. Maka didik anak kita sekolah, didik pula lebih-lebih lagi masalah agama. Mestinya lebih hebat agama dibanding dunianya. Coba lamun ini tipe penikang warso, ibu-ibu biasanya, waya bayaran orang anjing nggak warso ya. Makanya orang gelem kita mengajar bocah. Wakelia warso. Kemudian kenapa? Ruwet, mainan be bocah makan. Uang tuanya merokok banyak ngomong ngopi. Aneh tuh. Coba kalau sekolah mah ditonggoni, ibu-ibunya ngerumpi yang TK itu. Ngoceh, pada ngoceh. Coba kalau ngaji boro-boro ditonggol, harus ngaji harus ora cereh, bapak ibu. Salah ketika bapaknya mati, bukan ilmu sekolah. Apa iya ilmu sekolah? Ini budi, ini bapak budi. Bagaimana ini budi, ini bapak budi. Kemudian belajar matematika umpamanya persamaan persentase. Ketika orang tuanya sakaratul maut, orang laku. Sing laku kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ayat kursi.
Maka mestinya itu yang dijaga, bukan hanya sekolah. Bukan nggak setuju dengan sekolah, saya mau sekolah, anak saya juga sekolah. Tapi agama jauh lebih penting, karena itu yang akan mendoakan kita di akhirat.